Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di kamar mandi? Tanyaku pada sesi tanya jawab setelah Mau'idzah Hasanah. Ustadz kondang yang didatangkan dari Indonesia itu seperti kaget mendengarnya. Mungkin dikiranya aku bergurau atau mengetes wawasan keilmuannya. Tidak. Aku serius menanyakan itu. Harap maklum, aku hanya seorang TKI biasa di Hong Kong, bekerja sebagai buruh rumah tangga. Mengajiku ya hanya sekadar alif batea seperti yang pernah diajarkan guru ngaji di kampung sewaktu kecil dulu. Meski tidak tahu banyak hal perkara agama, aku ingin menunaikan kewajiban salat 5 waktu. Hanya itu bekal untuk akhiratku nanti. Hatiku dak dikduk menanti jawaban. Sudah 5 tahun aku hidup di negeri orang. Selama itu pula kutunaikan kewajiban salat dengan menggelar sajadah di kamar mandi. Hanya ini yang bisa kulakukan. Sebab, entah kenapa, majikanku tidak membolehkan aku untuk salat. Dia mengancam akan mengusirku jika mendapatiku menjalankan ibadah wajib itu. Lah bagaimana lagi? Masjid juga sulit ditemukan di negara ini. Kalau aku dipecat atau diusir, bagaimana nanti aku bisa menafkahi anak dan istriku di Indonesia sana? Untuk itu, aku secara diam-diam mendirikan salat di dalam kamar mandi. Sang ustaz mengarahkan pandangannya kepadaku. Dia balik bertanya, "Lah kenapa harus salat di kamar mandi, Pak?" Majikan saya galak, "Ustaz, kalau saya sampai ketahuan melaksanakan salat saya akan dipecat," jawabku. Ustaz itu berkata menimpali, "Tidak masalah, Pak. Asal kamar mandinya dalam keadaan suci." Mataku berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Sebagai seorang TKI yang tidak tahu banyak tentang ajaran agama Islam, jawaban itu melegakan hati. Semoga saja salatku selama ini tidak sia-sia, diterima sebagai laku pengabdian kepada Sang Pencipta. Waktu kuceritakan kisahku ini, ustaz itu seperti terharu melihatku. Terkadang aku berpikir betapa nikmatnya menjadi muslim yang hidup di negeri asalku, Indonesia. Di sana masjid berdiri di mana-mana. Pengajian, mulai dari rutinan malam Jumat, acara selapanan, dan hari-hari besar keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mikraj, dan lain sebagainya. Kajian keagamaan seperti selalu ada setiap hari. Di masjid, bahkan di mal bisa menjadi tempat pengajian. Sedangkan di sini, untuk mengikuti pengajian seperti ini saja para TKI harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit. Kami harus iuran untuk membayar gedung, sound system, dan juga transportasi untuk ustaz yang didatangkan jauh dari Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.